jadi semi-semi murajaah. Itu ya, mohon maaf kalau ngajinya jadi model begini. Ya, harus ada kitab, bukan sok pinter, bukan. Ini saya karena merasa bodoh maka saya pakai kitab. Kalau saya pinter mah nggak usah pakai kitab, Pak. Cukup dari pikiran saya aja, ya. Ini untuk menjaga supaya saya nggak tergelincir itu sebenarnya. Dan biar nggak ngomong muter-muter atau mengulangi apa yang dulu sudah saya katakan atau membahas tema yang sudah dibahas oleh ustadz yang lain. Maka kita bagi kitab. Saya punya mimpi jamaah itu juga pinter seperti pinternya santri. Bedanya kalau santri pinternya bisa baca kitab plus makna. Minimal bapak ibu ini bisa maknanya, idenya dapat gitu. Kan sama aja yang kita ajarkan di sini sama di pesantren sama, Pak. Bedanya kalau di pesantren nahu sorofnya, gramatikalnya kita beresin bener-bener. Nah, cuma hati-hati juga. Nah, kita loncat dikit. Di bagian belakang sini juga ada orang-orang yang tertipu di gramatikal. Maka ada orang kiai yang ngajar Ihya Ulumuddin, ngajar hikam, itu sibuk sama grammarnya. Ini subjek, predikat, objek, ini bacanya begini, dibaca, akhirnya maknanya hilang. Sibuknya di mana? Sibuknya di grammar. Grammar bahasa Arab kan paling unik. Emang enak, Pak, bagi ahli gramatikal bahasa Arab bisa menjelaskan ini kok dibaca u marfu, baca a mansub dan segala macamnya, itu menarik sekali. Tapi itu kan mainan alat. Gramatikal itu bukan ilmu maksud, bukan ilmu yang jadi objek tujuan. Dia cuma perangkat untuk memahami dan sampai ke tujuan. Termasuk ilmu hadis. Kalau yang lagi asik ilmu hadis tuh, ya kalau ini pengalaman saya pribadi. Imam Ghazali kan beliau mengatakan dirinya tidak ahli hadis, tapi menurut saya beliau pakar hadis juga. Cuma tidak semudah akses hari ini. Di waktu kita dulu lagi gemar-gemar mempelajari hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, lalu tiap hari kita punya aplikasi juga, Pak. Itu kayaknya semua orang mau saya lawan tuh hadisnya. Ya, semua kiai, semua ustadz. Jadi kalau dia khutbah yang saya tunggu dia salah membaca hadis. Ini saya pribadi loh, Pak, ya. Kalau dia sudah benar menyebutkan hadis, yang saya tunggu dia menyebutkan sumber hadis. Kalau dia nggak menyebutkan sumber hadis, maka saya cecar. Itu hadis dari mana? Kalau dia sudah menyebutkan, saya tunggu dia mengatakan ini sahih atau tidak sahih. Nanti kita cecar lagi, ente kalau nggak ngerti sahih nggak sahih jangan ngomong di sini. Emang begitu? Kan nggak juga. Ternyata ilmu hadis, ilmu takhrij namanya, ilmu menguasai ini sahih tidak sahih, itu cuma perangkat untuk memilih mana hadis yang layak dipakai, mana yang tidak. Bukan untuk berdebat ini sahih nggak sahih segala macam. Ini sebagai contoh. Di sini kan imamnya mazhab Syafi'i, ya, pakai kunut. Penelitian Syekh Albani baru nih, Imam Salafi, bahwa kunut itu hadisnya dhaif. Syekh Albani. Syekh Albani meninggal 1999. Di sebelum tahun 2000, ya hitung aja, Pak, ininya hijriahnya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Beliau meneliti hadis kunut, versi beliau ini sahih. Imam Salaf bilang sahih, tapi imam sekarang bilang tidak sahih. Bapak ikut yang mana? Ya yang salaf aja. Oh Ustadz, bukan begitu. Kan di antara imam yang 4 cuma Imam Syafi'i yang bilang sahih, selebihnya nggak berkunut. Loh, siapa bilang? Imam Abu Hanifah berkunut tapi sebelum ruku.
Dan yang kedua, giliran mau mendoif-doifkan aja ente pakai imam mazhab. Katanya nggak boleh bermazhab. Ya, kita balik-balikin aja Pak. Dia sibuk, akhirnya sholat terganggu. Setiap kali subuh tuh kayaknya nggak nyaman. Orang udah angkat tangan, dia pengen nunjukin, nih gua pengamal hadis sahih. Nggak angkat tangan kalau kunut. Lah justru itu nggak sahih. Yang sahih itu imam kalau doa kita ikut doa. Tapi nggak mesti angkat tangan sebenarnya Pak. Yang penting mengaminkan. Doa kunut bagus gak sih isinya? Yang ternyata Imam Syafi'i ya, menjelaskan yang dihapus tidak boleh kunut itu adalah kunut nazilah menyebutkan nama dan kelompok. Di luar itu hadis kunut itu bisa dipakai, bahkan sangat dianjurkan. Saking dianjurkannya kalau ketinggalan dianjurkan kunut sujud sahwi. Jadi kalau kita ketinggalan kunut dianjurkan, nggak wajib loh Pak ya. Ada juga yang sibuk di ilmu makharijul huruf, tajwid. Repot ini. Kita baca salah. Salah lagi. Mulut kita dipretelin semua. Kecuali emang kita lagi daurah, nggak apa-apa Pak. Nah, saya teman kita ada salah satu ustadz, murid saya Ahmad Suwaid, dia sudah bisa menempatkan dirinya di situ. Jadi nggak mesti sama, tapi kalau pengen ketatnya begini Ustaz. Ya. Tapi kalau yang begitu ya sahlah gitu. Banyak juga yang begitu, tapi banyak juga yang enggak. Maka ilmu ini kalau tidak dipahami sebagai perangkat, dipahami sebagai tujuan, mengganggu. Orang akan asik di tengah jalan. Contohnya, yang kalau saya sering terganggunya di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ tuh bikin saya terganggu terus. Karena dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs itu digabung Pak, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Lanjut. Tapi kan imam lain ada yang memisahkannya, ya diwaqafkan. Nah, kalau versi riwayat ini kan begitu. Indonesia kan rata-rata pakai qiraah Asim riwayat Hafs. Nah, itu yang sering bikin terganggu saya. Tapi nggak masalah juga. Emang dia mungkin dapatnya begitu, ya. Maka orang-orang yang berilmu perangkat-perangkat ini, jika tidak memahami substansi ilmunya dengan baik, bahwa ilmunya tujuannya untuk ini loh, maka dia akan sibuk jadi juri di belakang imam. Nah, ini hati-hati Pak. Jadi di sini belajar tajwid niatnya dulu.